Salam, selamat pagi Jemaat Gereja Sidang Kristus dimanapun kita berada. Kiranya kita semua senantiasa bersuka cita dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Walaupun ibadah kita secara online, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita persiapkan diri kita, tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu, dan Tuhan pun sudah menolong hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan bahkan pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami mau memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersama-sama naikkan pujian. Bukti kebesaran-Mu, bahwa hidupku akan senantiasa berusaha untuk menggenapi firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar mengurapi setiap kami dan bahkan membukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat perenungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bahas bersama-sama tentang firman yang hidup dalam perbuatan. Sekilas ayat di dalam surat Yakobus dibaca, terkesannya hanya mengingatkan kembali kepada kita kalau jadi orang Kristen harus menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kemudian, prakteknya kita sudah lupa dengan ayat itu lagi. Coba perhatikan kalimat penutup ayatnya. Demikian, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Karena memang kalimat yang terakhir ini sering kita lewatkan begitu saja, bukan? Banyak orang Kristen lebih bersikap pasif sebagai pendengar terus sambil mengangguk-angguk, membenarkan apa yang disampaikan oleh pendeta di mimbar, tetapi selesai sampai di situ titik dan diikuti jawab amin pula. Ketika pembicaranya katakan mana aminnya, kita bersama-sama jawab amin. Akhirnya bubaran gereja mulailah tanpa disadari muncul kembali ego masing-masing. Saudara, ajaran firman Tuhan itu memang susah-susah gampang. Susah diterimanya dan gampang melupakannya. Atau gampang-gampang susah. Gampang dengerinnya sambil tertawa-tawa karena yang dibawanya lucu, tetapi ketika firman itu dipraktekkan, susahnya setengah mati. Saya percaya memang seperti itulah situasi yang sebenarnya. Kalau kita mau memahami kembali kalimat di ayat yang terakhir, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, maka intisari dari surat Yakobus 1 ayat 22 itu ada di bagian ini. Mau di manakah posisi kita? Selalu menipu diri sendiri atau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman? Jawabannya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Saudara, menjadi pelaku firman tidaklah mudah. Tetapi itulah amanat yang diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab yang kita baca, dan firman yang didengar setiap minggunya tentunya akan bermanfaat. Untuk apa? Membentuk kedewasaan rohani kita untuk menjadi serupa seperti sifat dan karakter Yesus. Puji Tuhan. Kita harus dapat mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab secara rutin. Setiap hari tentunya. Karena apa? Karena firman Tuhan yang terus-menerus dibaca dan didengar bagaikan air sejuk yang mengalir terus, mengisi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan bukan hanya dapat menjaga agar kelakuan kita tetap bersih dan perlahan-lahan mengubah karakter kita menjadi serupa karakter Kristus. Kita harus mau menyediakan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berdoa.
berkomunikasi dengan Tuhan, dan membaca Alkitab untuk memahami isi hatinya. Sudahkah kita melakukannya? Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan. Saudara, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Renungan ataupun khotbah-khotbah yang sering kita dengar setiap minggu di dalam persekutuan itu ibaratnya bibit atau iman yang sedang diberi pupuk. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi bukan hanya mendengarkan saja, saudara, tetapi harus diselaraskan dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari pelaku firman. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22 di sana dicatat. Yakobus sangat menekan pada janganlah menipu diri sendiri. Artinya ada sebuah pesan penting yang ditujukan kepada orang-orang yang hanya mendengarkan firman tetapi tidak mau menjadi pelaku firman. Saudara, Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, orang yang hanya mendengar tanpa mau melakukan itu seperti orang yang hanya melihat dirinya secara maya atau semu. Seperti kita baca, kita hanya melakukannya sebentar saja, dan kemudian kita meninggalkan cermin itu dan tidak lagi mengingat-ingat apa yang barusan kita lihat. Padahal kita melihat diri kita sendiri di cermin itu. Sehingga jika kita tidak kembali berkaca, kita tidak akan tahu bagaimana rupa kita sekarang. Inilah gambaran yang diberikan oleh Yakobus. Saudara, apakah kita masih ingat dengan pengajaran Yesus tentang dua macam dasar di dalam Matius mengenai orang yang membangun rumah di atas pasir? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jika kita sebagai pelaku firman, maka sikap yang ditunjukkan tentunya mendengar dan melakukannya, barulah kita akan teguh seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Puji Tuhan. Saudara, orang yang bijaksana tentu akan berhati-hati di dalam menjaga kedewasaan rohaninya, karena kesehariannya berusaha menjadi pelaku firman dalam segala hal. Maka firman yang didengarnya secara otomatis harus dapat menyatu dan mengalir di dalam perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, mengingatkan kita untuk menjadi murid atau anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sangat menguatkan, meneguhkan iman kami, dan mengingatkan kami untuk senantiasa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih melakukan
kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, melalui perbuatan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, agar kami senantiasa seperti Kristus di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hal ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, dan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati umat-Mu di GSK Bogor, di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, kebutuhan ekonomi, di dalam masa-masa pandemi. Kiranya Tuhan mencukupkannya. Dalam pergumulan yang sedang sakit, melalui imannya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, sertai juga untuk anak-anak kami, keluarga kami, biarlah senantiasa takut akan Tuhan. Kokohkan iman kami Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, supaya kami tetap teguh berdiri dan iman kami tetap melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita hanya pandai untuk mendengar saja, tetapi lakukanlah di dalam kehidupan hari lepas hari. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu, mengokohkan imanmu, dan memampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami boleh terhitung sebagai orang yang paling berbahagia di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang berasal dari surgawi, dari saat ini sampai pada kemuliaan-Nya yang kekal. Amin.